Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di zona horor. Di episode kali ini saya punya satu cerita horor yang wajib kamu dengar. Dan cerita ini berjudul Iseng di Kebun Bambu Berujung Kecelakaan, yang bersumber dari urbanasia.com. Dan inilah dia kisahnya. Cerita horor kali ini datang dari akun Twitter yang bernama Bahas Arwah. Seorang anonim yang enggan menyebut namanya itu membagikan pengalaman misterinya saat malam tahun baru. Ini cerita beberapa tahun lalu saat malam tahun baru. Saat itu aku masih duduk di bangku SMA. Si anonim tersebut bercerita kala itu ia dan si Aceng nginap di rumah Satrio karena orang tuanya sedang keluar kota. Malam itu, si anonim berangkat dari rumahnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, menghampiri Aceng sehingga mereka bisa berangkat bersama-sama menuju rumahnya si Satrio ini. Keduanya pun tiba di rumah Satrio pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Memang jarak rumahku dan rumah Satrio terbilang cukup jauh. Apalagi aku mengendarai motor dengan kecepatan yang bisa dibilang ini agak pelan-pelan, kata si anonim tersebut. Sesampainya di rumah Satrio, ketiga teman itu berencana pergi ke alun-alun kota untuk melihat kembang api di pagi hari. Namun saat ingin bersiap-siap pergi, tiba-tiba hujan deras pun muncul. Mereka pun memutuskan bermain PlayStation sambil menunggu hujan itu reda kembali. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hujan di luar sana juga sudah berhenti. Kami yang awalnya ingin pergi mulai mengurungkan niat karena sedang malas, kata si anonim tersebut. Saat mereka mulai bersantai, tiba-tiba Satria mulai bercerita tentang kebun bambu dekat jalan menuju rumahnya. Satrio mengatakan kalau ada beberapa warga yang melihat sosok makhluk halus di kebun bambu tersebut. Namun, Satrio tidak menjelaskan bagaimana wujud makhluk tersebut. Penasaran dengan kebenaran cerita tersebut, mereka pun iseng mencoba melewati kebun bambu itu. Mereka berjalan kaki menuju lokasi yang kurang lebih 500 meter dari rumah si Satrio ini. Setelah sampai di depan kebun bambu tersebut, si anonim merasakan hawa yang tidak enak menyelimutinya. Ia lantas mengajak Satrio dan Aceng untuk kembali saja ke rumah. Aceng pun mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama saat itu. Setiba di rumah Satrio, si anonim dan Aceng memutuskan buat menceritakan apa yang mereka rasakan saat berada di kebun bambu tersebut. Saat sedang bercerita, tiba-tiba asbak kaca besar terjatuh dari atas meja dan pecah. Padahal mereka tidak menyenggol asbak tersebut. Mereka pun ketakutan dan kala itu waktu menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan penasaran, takut, mereka memutuskan untuk langsung tidur saja. Tapi bukannya mereka langsung tidur, malah mereka sedang ngobrol dan bercanda hingga satu persatu dari kami tertidur, kata si anonim tersebut. Sayangnya, hingga pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, si anonim ini masih belum bisa tertidur. Dan anonim yang masih di setengah sadar, dia mendengar suara ketukan 3 kali dari samping kamar si Satrio ini. Dan ia langsung teringat bahwa Satrio pernah bercerita kalau samping kamarnya adalah bekas ruangan praktik bidan ibunya. Ketukan dan cerita si Satrio membuat anonim diam 1000 bahasa. Tek tek tek. Anonim tersebut bercerita bahwa suara tersebut terdengar sangat-sangat dekat. Tapi tidak berselang lama suara tersebut hilang secara misterius. Anonim yang ketakutan pun mulai bisa tenang dan bisa berpikir bahwa suara apa itu tadi.
Namun ketenanganku sirna ketika aku mendengar suara ketukan itu kembali, kata si anonim. Tek, tek, tek. Suara ketukan itu seperti besi tipis yang diketuk, namun kali ini suaranya itu sedikit jauh, membuat anonim mulai ketakutan. Suara tersebut kemudian hilang lagi, namun selang 15 menit anonim tenang dan tiba-tiba suara yang sama muncul tapi semakin jauh. Waduh, ini semakin merinding ya. Terbesit sebuah perkataan orang-orang kepadaku yang kuanggap itu mitos. Jika suaranya dekat, maka sosoknya jauh. Namun, jika suaranya jauh, maka sosoknya dekat. Si anonim itu bercerita. Anonim yang ketakutan pun langsung menutup wajah dengan selimut sambil memejamkan matanya sampai terlelap dengan sendirinya karena dipenuhi rasa takut yang sangat mendalam. Saat pagi tiba, anonim memutuskan buat pulang lebih dahulu karena Aceng dan Satrio akan latihan mobil. Lalu pada jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, Aceng memberikan kabar bahwa Satrio kecelakaan saat latihan mobil bersamanya. Satrio dilarikan ke rumah sakit, keadaannya baik-baik saja, hanya mobilnya yang rusak parah. Mendengar hal tersebut, anonim berpikir apakah kecelakaan tersebut ada hubungannya dengan keisengan mereka saat ke kebun bambu semalam. Sempat terbesit pikiran bahwa kecelakaan tersebut karena ulah mereka yang mengusik makhluk di kebun bambu tersebut. Meskipun belum tentu kalau kedua hal tersebut adalah hubungannya, si anonim bersama Aceng dan Satrio yang sudah membaik memutuskan meminta maaf atas keisengan mereka pada malam tahun baru tersebut. Kami sadar kalau keisengan kami mungkin mengganggu dan mengusik mereka. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Satrio sudah membaik. Kami pun meminta maaf atas keisengan kami di kebun bambu tersebut dan entah kebetulan atau bagaimana, memang setelah itu kami sudah tidak diganggu lagi ataupun ada hal-hal mistis lainnya yang terjadi kepada kami. Dan sekian cerita dari si anonim tersebut. So, buat teman-teman yang mungkin suka dengan cerita tersebut, silakan like video ini. Namun jika tidak, teman-teman bisa lakukan hal sebaliknya. Dan saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.